Assalamualaikum. Malam mingguan lagi bersama Sanggar Gandes Pamantes. Seni Gandas Pamantas. Hari ini di Bogor hujan deras banget, makanya Teteh baru nyampe. Halo Kindi. Tadi Teteh juga habis latihan lomba tari virtual. Halo Kindi, halo Alamanda, apa kabar? Halo Manda. Teteh mau berbagi-bagi ilmu, yang mau tanya-tanya, yang mau sharing-sharing boleh. Kita ngobrol-ngobrol santai bersama Sanggar Gandes Pamantes. Malam mingguan bersama Sanggar Gandes Pamantes. Malam ini narasumbernya siapa ya? Atau terkurung. Halo Adek. Buka tuh maskernya. Lagi latihan. Pak Ade di mana? Wow, di Kemuning Gading. Subhanallah, masih produktif ya. Nah, besok wayang. Acara apa? Ya yang virtual itu ngantar anak-anak. Ngantar Subhanallah. anak-anak. Hebat. Oh iya, kenalan ya buat semuanya. Bapak Ade ini biasa disebut dengan Pak Ade Edas. Pak Ade ini pimpinan dari Sanggar Etnika Daya Soka atau disingkat dengan EDAS. Pak Ade ini orang yang panutan Teteh untuk membuat sebuah karya. Karena segitu. Angkat jempol kreativitasnya. Indi juga Pak, bagus. Alah ini malah belajar sama Pak Ade malah. Nah, Bapak mah harus Pak Ade selalu ini belajar. Sudah menjuarai berbagai event-event di tingkat nasional. Alhamdulillah Banyakan bisa di tingkat sharing-sharing. RT. Pak itu lagi di Kemuning Gading. Acara apa Pak? Ini pengambilan gambar, ada undangan lomba virtual Jaipongan, judulnya tuh apa? Galuh Pakuan, apa ya? Gelegar Odeng tarinya. Gelagar Odeng. Jadi anak-anak kan daripada diam di rumah nih ya, yang penata tari dari Pak Ade itu Indra namanya. Ya, difasilitasi untuk dimotivasi untuk bikinlah karya gitu. Lalu kebetulan Bapak juga lagi menggarap wayang tingkat nasional nih, pengambilan gambarannya hari Senin. Jadi setiap hari di Kemuning sampai jam 11 malam. Subhanallah. Pandemi tetap kreatif ya Pak Ade. Harus, justru ya untuk menghilangkan suntuk, untuk meningkatkan imunitas kita, ya tetap harus berpikir positif, kreatif dan optimis nih. Ya, betul. Harus begitu. Sip. Nah, terus sekarang nih lomba virtual ini salah satu situasi yang bisa kita lakukan ketika pandemi ini. Jadi untuk yang seni-seniman masih tetap bisa berkarya ya Pak. Jadi lomba virtual ini ternyata banyak banget peminatnya ya Pak. Ya, hampir kalau nggak salah 500-an lebih. Yang kemarin ini diikutin juga sama Pak Ade ikut yang grup dewasa, ini yang grup anak-anak ya, itu sekitar 600 pesertanya. Yang kemarin Bapak ikut festival tari kreasi Nusantara, alhamdulillah dari 150 kalau tidak salah, kemarin iseng-iseng aja ya. Dipilih 15 besar, sudah ada informasinya tuh 15 besar kita masuk gitu kan. 15 besar masuk, nah nanti tinggal seleksi ke siapa yang juaranya. Ya iseng-iseng aja kan, sejujurnya kalau Sanggar EDAS itu tidak fokus di tari sebetulnya ya, kita lebih fokus di perkemasan sama musik, karawitan, wayang gitu.
Pak Ade, bagi-bagi kiat gimana caranya membuat suatu garapan tari yang bisa dinikmati oleh orang-orang? Kiatnya. Tips-tipsnya. Tipsnya Bukan jangan banyak tari tidur. sih, intinya pertunjukan ya Pak, kemasan. Satu, jangan banyak tidur ya. Kecuali tukang ngimpi ya, udah harus ngimpi. Satu, jangan banyak tapi ada tidur. Pak, ketika ada seniman atau koreografi, dia mendapat ide atau konsep itu ketika tidur. Dari mimpi. mana saja, dari mana saja. Artinya kan seniman perlu gelisah ya, perlu gelisah, perlu update juga, dan mau terbuka. Terbuka artinya apa? Mau menerima masukan, mau update juga, melihat juga sampai sejauh mana sih perkembangan kesenian saat ini. Jangan merasa misalkan udahlah kita yang paling bagus gitu, itu nggak boleh gitu. Harus melihat bahwa perkembangan kesenian itu jangan hanya di kita, ternyata harus visinya harus jauh ke depan. Lalu bikin kejutan-kejutan yang orang lain mungkin nggak pikirkan ya. Terus jangan juga ya kita harus punya idealis ya. Idealis itu kita, garapan kita harus beda nih sama yang lain gitu kan. Garapan kita harus banyak gimmicknya. Jadi orang lain yang ya seperti ini kan, terkungkung, orang nggak kepikiran bahwa propertinya akan menggunakan kurungan ayam ya, dan akhirnya kan itu gimmick ya, itu adalah sebuah jadi menjadi sebuah properti dan diterima di masyarakat. Pak Ade juga kan pakai boboko besar, bakul besar, pakai kaleng dan sebagainya, itu juga kan pemanfaatan benda-benda yang ada di sekitar kita dibuat menjadi sebuah karya yang bernilai seni begitu. Iya betul. Jadi intinya harus punya karakter, punya sesuatu yang berbeda ya Pak. Sesuatu ya intinya sih mau berpikir kreatif. Konsepnya harus kuat. Berpikir kreatif juga harus melek. Ya melek itu artinya berapresiasi gitu. Terus mau belajar dan mau mengenal apa nih yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Update, ya betul, update. Dan juga tidak harus dengan benda-benda mahal propertinya, yang sekitar kita aja ya, yang dari bambu, dari kaleng, dari kardus. Itu kalau disentuh dengan seni itu pasti akan menarik gitu. Iya, betul. Keren banget pokoknya Pak Ade ini. Dalam membuat alat musik aja, Pak Ade, karya-karya Pak Ade, apa karya Pak Ade yang benar-benar paling berkesan? Kalau Bapak bilang sendiri kan enggak, ya kan yang lain. Pernah Nindi pas pembuatannya begini atau pas pembuatannya ada apa gitu. Ya pertama yang paling fenomenal Langgir Badong. Langgir Badong itu karya Pak Ade nih. Karya Pak Ade yang emang dibuat banyak perjalanan yang menguras tenaga, menguras pikiran, menguras energi melalui berbagai fase dan prestasi juga sampai di hak ciptakan juga gitu. Terus bisa mengajak Pak Ade untuk keliling Nusantara gitu kan, seperti itu. Itu Langgir Badong yang dan sudah diakui gitu kan di tingkat nasional bahwa itu adalah alat musik yang spesifik dari bambu, desainnya maupun pertunjukannya sudah ada di Departemen Hukum dan HAM gitu. Kan jarang-jarang ya alat kesenian yang dipatenkan seperti itu. Itu yang pertama Pak, garapan pertama? Ya, itu termasuk yang awal-awal. Yang pertama kan ada garapan bersama itu Lodong Bogor ya. Oh iya. Lodong Bogor, Langgir Badong, Gambang Katungan, Wayang Hihid, Boboko Logor, Awirangga, terus Wayang Kaleng, terus dan lain-lain. Banyak banget Pak garapannya. Oh, ada yang nyapa-nyapa nih Pak, ada Indra Wirahma hadir. Mana orangnya? Kacau. Ada di situ ya. Kacau. Dia itu dari pagi dia, makanya agak stres gitu dia.
Banyak, wah, banjir job ini, Banyak banjir order, job. iya. Banyak order, hebat. Kalah grup kesenian sama order apa video virtual. Dia rajanya sekarang Indoi. Iya, sekarang semuanya beralih ke virtual ya, memang harus membuka. Ya mudah-mudahan seniman-seniman juga harus bisa beradaptasi dengan situasi dan zaman yang sekarang. Kalau kita tidak bisa mengikuti, ketinggalan nanti. Ya, walaupun dengan keadaan terpaksa, situasi yang tidak begitu menguntungkan, tapi hikmahnya di balik itu juga banyak ya, kita menjadi melek teknologi dipaksa untuk jadi itu. Mempelajari. Nah, terus seberapa penting atau seberapa itunya Pak iringan musik dalam sebuah tari? Iringan musik rohnya tari, rohnya tari. Jadi apa jadinya? Walaupun tari tanpa iringan musik juga bisa, tapi apa jadinya kalau sebuah gerak tidak diperkuat dengan musik? Karena bahkan musik itu bisa menjadi kekuatan yang melebihi tari, ya. Kalaupun kita membuat tari, kadang-kadang musik jadi utama, tari jadi penunjang. Tapi ada juga kebanyakan tari utama, musik jadi penunjang, seperti itu. Saling membutuhkan dan saling mengisi. Nah, itu yang bagus ketika garapan dibuat. Musik dan tari harus sinkron. Kan banyak ya musik yang ada, musiknya udah ada nih. Terus kita bikin tarian, dipaksakan ke musik yang sudah ada. Itu walaupun bisa, tapi kadang-kadang itu mah gambling kan. Kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak. Yang bagus itu musik dibuat emang untuk tarian itu. Ya, jadi musik itu adalah ya rohnya tari. Jadi musik tari tanpa musik memberikan roh kepada tidak ada rasanya. Tapi sekarang ini kan kita susah nih Pak untuk membuat karya kita menjadi karya baku. Kadang-kadang kan misalkan Pak Ade membuat sebuah musik nih, karya tarinya udah ada, tiba-tiba musiknya dipakai lagi sama orang, karyanya dibedain. Nah ini kan ya ini memang kondisi yang ketika karya kita dibuat misalkan di share di media sosial, mau nggak mau orang pasti bisa tuh pakai tari-tarian musik-musiknya Pak Ade. Pernah nggak Pak ngalamin seperti itu? Sering, tapi sejujurnya gini Neng Indin ya. Jadi sejatinya seniman itu bisa berhasil ketika karya-karyanya dipakai sama orang lain, baik itu musik ataupun tarian. Tapi sekarang kan zamannya beda ya. Dan seperti Jaipongan lah, itu karya Gugum Gumbira sih buat seluruh dunia mungkin pakai ya. Kadang-kadang tanpa bilang, kadang-kadang Jaipongan dipakai untuk tarian itu, padahal misalkan daun pulus dan sebagainya. Tapi sebetulnya seniman mah bijak ya. Bijak itu artinya Bapak sih sebetulnya jujur ya pribadi ya, malah kita kalau dihak patenkan, misalkan karya Bapak dihak patenkan, orang itu mau mengikuti atau mau meniru atau mau memakai karya Pak Ade itu berpikir dua kali karena takut gitu kan. Nah jadi tidak berkembang akhirnya gitu kan. Padahal jujur kalau Bapak itu sebenarnya ingin karya Pak Ade itu dipakai sama misalkan Pak Gandes, dipakai sama orang Karawang, dipakai sama orang Bandung, itu Bapak akan lebih bahagia sebetulnya gitu kan. Jadi kalau dari prinsip Bapak sih sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada yang juga suka disalahgunakan gitu kan. Dipotong sedikit-sedikit, jadi akhirnya bukan malah lebih bagus kan, malah makin rusak. Jadi tapi sekarang kan perlu etika ya, etika paling tidak kalau mau pakai bilang gitu. Iya, izin ya Pak. Izin gitu. Iya, intinya. Iya sih sebenarnya. Iya kan, jadi ketika sebuah karya itu dihargai, maksudnya dipelajari dan banyak itu kan jadi amal ibadah kita juga, ladang pahala juga buat yang membuat karya. Tapi setidaknya itu Mama Haji Dede. Tapi setidaknya ada etikanya Pak, ya kan, yang minimal izin dulu dan tidak merusak karya tari tersebut. Nah, betul. Wih, ada lagi nih yang komentar. Leles ti isuk meletup, nepi kawayah gini molotot kamera. Wih, pulang mawa sakarung. Tah, eta nu penting mah nu dibawa ka imahna sakarung. Ulah sok ngaruh lah gitu, ulah sok ngarumas.
disyukuri batur mah hese neangan duit teh ieu mah. Daripada rebahan aja di rumah ya, Pak ya. Tah gitu. Oke, Nang Indi ya, Bapak Iya, mau lanjut lagi. Ini ada sama-sama. satu tarian lagi ya. Sukses juga Sip. buat Indi, bagus. Semangat Kapan mau di buat. Ngalibung? Kapan? Kapan mau di Ya Ngalibung? boleh, boleh. Ayo. Minggu besok CB. Nah, minggu besoknya lagi Ya, Indi ya, karyanya juga. siap. Ya, jangan malam-malam atuh, Pak. Malam-malam jam 7.30 sampai jam 8.30 Mama masih wajar-wajar saja. Oh iyalah. Kan ada yang nganter. Ya siap. Semangat buat yang lagi latihan di Kemuning Gading. Atur nuhun Pak Ade. Salam buat Sami-sami. semuanya. Oke, sukses ya Indi. Ya. Salam. Ya, alhamdulillah. Woi, ada siap para kawananku. Indoy, sehat-sehat. Jangan lupa ngopi. Alhamdulillah ada Pak Ade yang mau berbagi tips-tips tadi membuat sebuah karya. Karyanya itu, kata Pak Ade, harus berkarakter, harus membuat sesuatu yang berbeda. Intinya harus kreatif, mau membuka diri, dan mau belajar. Dan seniman itu, ketika karyanya diapresiasi sama seseorang atau dipelajari seseorang itu sebenarnya itu ladang pahala buat kita. Tapi setidaknya kita harus punya etika ketika kita ingin mempelajari atau mengapresiasi karya seseorang. Jadi jangan main pakai aja atau tariannya dibuat dipermudah menjadi tarian yang gerakannya diganti-ganti atau musiknya diganti-ganti. Intinya jangan merusak sebuah karya, karena membuat sebuah karya itu perlu pemikiran yang intinya membuat sebuah karya itu perlu perjuangan dan pemikiran yang berat. Ya, untuk para seniman, gimana Sanggar Larasati? Sanggar Larasati juga lagi membuat sebuah garapan ya. Iya, sekarang alhamdulillah lagi pada sibuk nih lomba-lomba virtual. Membuat sebuah video, membuat sebuah garapan. Jadi tetap kreatif, tetap produktif di pandemi ini. Ya. Aduh, senang banget malam minggu ini ada yang bergabung. Kakak Aska semangat buat besok. Makasih Mama Iyes. Iyes juga istirahat ya. Mudah-mudahan Gandes Pamantes Junior. Jadi kita ini hebat, sama-sama Teh Heni, sama-sama belajar ya, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, pokoknya intinya nanti kita cerita-cerita lagi ya garapan-garapannya lagi. Intinya besok Sanggar Gandes Pamantes Junior usia 5 sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun itu besok masuk final 15 besar dengan garapan tarian baru, Tari Amengan. Tari Amengan ini menggambarkan tentang anak-anak yang sedang bermain di pinggir sawah. Aduh, apalagi tuh? Chandra Sarwani Tayindi mukanya glowing, minta tips-tipsnya dong. Tips-tipsnya sering-sering wudhu. Nah, di akhir obrolan nanti kita sambung lagi ya malam minggu berikutnya. Habis jadi GR dibilang glowing. Kita sambung lagi malam minggu berikutnya. Di akhir obrolan, oh iya makasih Mama Iyas. Di akhir obrolan, semangat sukses terus buat Gandes Pamantes. Amin, amin, amin. Makasih juga buat mama-mama Gandes yang selalu mendukung, yang selalu semoga sukses Kakak Aska untuk besok lombanya. Makasih, Tani. Ada GLR Gunara, halo. Ya, mudah-mudahan besok anak-anak Gandes Pamantes Junior bisa lancar, tidak ada kendala, bisa menampilkan yang terbaik. Amin, amin. Langkah awal buat mereka, pengalaman dan menikmati prosesnya.
Makasih juga buat mama-mama Gandes yang selalu mendukung Gandes Pamantes. Terus buat teman-teman, makasih saring-saringnya, komentar-komentarnya. Buat Pak Ade Suarsa, terima kasih untuk tips-tipsnya membuat sebuah garapan tari. Nanti kita sharing-sharing lagi, kita komentar lagi di akhir kata, di akhir obrolan. Tete ucapkan terima kasih buat semuanya. Malam minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum.